Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawarti Dewi, NIM 1820210160. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa studi kasus tentang akad kafalah dan hawalah yang sering terjadi di masyarakat. Langsung saja, untuk studi kasus yang pertama yaitu mengenai akad kafalah. Studi kasus pada transaksi bank garansi atau surat jaminan bank pada akad kafalah. Bank garansi sendiri adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak tersebut sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Lalu bagaimana jika terjadi cedera janji atau lupa? Nah, jadi apabila terjadi cedera janji oleh mitra kerjanya berdasarkan surat jaminan bank, maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut. Asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim tersebut telah terpenuhi. Karena di sini bank garansi itu berfungsi sebagai covering risk. Jika salah satu pihak lupa memenuhi kewajibannya, di mana pihak bank mengambil alih resiko tersebut. Jadi intinya jika salah satu pihak itu lupa, maka di sini yang bertanggung jawab adalah pihak bank, karena pihak banklah yang mengambil resiko tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai studi kasus yang pertama, yaitu tentang akad kafalah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang kedua, yaitu mengenai akad hawalah. Untuk studi kasusnya sendiri yaitu penerapan akad hawalah dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI tentang akad hawalah, dalam praktik transaksi over kredit mobil di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tidak memenuhi rukun dan syarat dalam berakad. Mengapa? Karena tidak ada sifat akad muhal atau bank leasing untuk memberikan kesepakatan beralihnya pembayaran hutang muhal kepada muhal alai dengan dibuktikannya BPKB atas nama muhil yang dijadikan jaminan yang mengikat antara muhil selaku debitur dan muhal selaku kreditur. Di samping itu, transaksi over kredit mobil ini di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengandung unsur gharar sigot dalam berakad. Mengapa? Karena menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, yakni transaksi jual beli dan transaksi hawalah atau pengalihan hutang. Dan dalam praktik ini tidak adanya kejelasan dalam objek akad terhadap jumlah tunggakan yang belum disepakati. Jadi, bisa disimpulkan transaksi over kredit mobil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan fatwa DSN MUI. Jadi, bisa kita simpulkan lagi, atau dengan kata lain, akad tersebut mengandung sifat batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan sifatnya. Maka, akad tersebut dinamakan akad yang tidak sah, juga akad batil. Jadi, seperti itu penjelasan mengenai akad atau studi kasus yang kedua. Semoga bisa bermanfaat. Sekian,
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus pada akad kafalah dan akad hawalah. Yang pertama yaitu pada studi kasus akad kafalah, penggunaan akad kafalah bil ujroh pada pembiayaan take over di BMT Harber, Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Pembiayaan take over merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mengalihkan hutang yang dialihkan tersebut dari nasabah lembaga keuangan konvensional yang dialihkan pada lembaga keuangan syariah oleh nasabah tersebut. Dalam pembiayaan take over di BMT Harber, Desa Tulakan, Donorejo, Jepara, digunakan akad kafalah bil ujroh, yakni akad pertanggungan atau penjaminan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses akad kafalah bil ujroh ini, pihak BMT bertindak sebagai kafil, nasabah sebagai maf'ul anhu, dan pihak LKK sebagai maf'ul lahu. Akad kafalah digunakan untuk menjamin hutang nasabah kepada pihak LKK. Terkait akad kafalah yang digunakan oleh BMT, termasuk dalam kategori akad kafalah bil mal, yaitu akad pertanggungan dan penjaminan dengan harta. Prosedur pembiayaan take over ini dimulai dari pemenuhan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah, yaitu kemudian akan dianalisa oleh BMT. Selanjutnya pelaksanaan akad oleh pihak BMT dengan nasabah hingga pencarian dan pertanggungannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi akad kafalah yang dilakukan BMT Harber, Desa Tulakan, Donorejo, Kabupaten Jepara ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya. Syarat dari maf'ul lahu tidak terpenuhi, yaitu dengan ketidakhadiran pihak LKK dalam akad karena pihak nasabah membayar sendiri hutangnya pada LKK setelah akad kafalah selesai. Dalam hal ini, pihak BMT secara sengaja tidak melibatkan pihak maf'ul lahu saat melakukan akad, sehingga tidak terjadi ijab dan qabul yang sempurna pada saat akad. Padahal telah jelas bahwa dalam akad yang dilakukan harus disertai kabul. Jika menggunakan mekanisme tersebut, praktek yang dilakukan bukan tergolong akad kafalah, tetapi seperti akad qard, hutang piutang biasa, karena tidak melihatkan pihak LKK sama sekali pada saat pengalihan hutangnya. Yang selanjutnya pada studi kasus akad hawalah, yaitu jual beli kredit sepeda motor dengan sistem hawalah, atau studi kasus masyarakat Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara yang mengajukan kredit di dealer Muncul Jaya Motor dan melalui leasing FIF, Financial Information Finance. Masalah ini timbul dengan diawali gaya hidup masyarakat yang semakin pesat dan ingin terlihat lebih dari segi apapun, mulai dari segi fisik, penampilan, dan gaya hidup tanpa memikirkan kalkulasi keuangan yang mereka miliki. Yang terpenting mereka terlihat gaya, modis, dan paling unggul dibanding yang lainnya. Padahal sesungguhnya yang membedakan manusia dengan manusia yang lain adalah amal ibadahnya, bukan harta dan apa yang dimilikinya sekarang. Masalah kredit inilah yang sedang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tulakan, Donorejo, Jepara, dan dalam perspektif hukum Islam bisa dikategorikan dengan istilah hawalah, karena hawalah adalah pengalihan tanggungan hutang kepada pihak kedua yang bersedia meneruskan hutang tersebut. Studi kasus dengan masalah ini adalah untuk mengetahui mekanisme sistem jual beli kredit sepeda motor di Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, Jepara, dan untuk mengetahui bagaimana sistem hawalah ketika masyarakat yang membeli sepeda motor secara kredit mengalami kredit bermasalah atau kredit macet. Maka dapat disimpulkan mekanisme jual beli kredit sepeda motor di dealer Muncul Jaya Motor Desa Tulakan adalah yang pertama, yaitu pembeli yang datang langsung ke dealer sepeda motor akan langsung diberi penjelasan tentang keunggulan dan kekurangan dari setiap sepeda motor yang dimiliki oleh dealer tersebut. Yang kedua, pembeli akan melakukan negosiasi dengan pihak dealer dan menyepakati harga yang telah ditentukan.
Dan selanjutnya yaitu setelah semua surat disetujui, maka pihak dealer yang akan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah pemohon. Saya akan menjelaskan tentang akad kafalah dan akad hawalah dalam lingkungan sekitar. Kasus yang pertama, kerabat saya yang bernama Agung memiliki usaha pertokoan sembako yang pada saat ini sedang ramai pembeli. Adanya wabah corona membuat banyak orang dari perkotaan yang pulang ke kampungnya masing-masing, sehingga banyak warga yang tinggal di rumah saja karena di perkotaan sudah tidak ada pekerjaannya lagi. Ternyata hal tersebut berdampak positif pada usaha pertokoan sembako Agung. Semakin banyak warga yang tinggal di rumah, maka semakin banyak konsumsi yang dikonsumsi pada masyarakat sekitar, sehingga pembelian sembako terus-menerus terjadi dan Agung kehabisan stok makanan atau bahan baku makanannya, seperti beras. Oleh karena itu, Agung berpikir untuk menambah modalnya, untuk menambah stok makanan agar tidak kehabisan seperti hari-hari kemarin. Agung berpikir untuk berhutang kepada rekannya. Dan rekannya yang bernama Iqbal mau menghutangi sebesar 5 juta untuk tambahan modalnya dengan jaminan motor Vario Agung. Dan jatuh tempo pada bulan Mei. Seiringnya berjalannya waktu, sudah jatuh tempo yaitu bulan Mei, Agung belum bisa membayar utangnya karena banyak modalnya yang tersendat di warga-warganya lantaran warganya tidak bekerja. Banyak pembeli yang berhutang kepada Agung sehingga Agung belum bisa membayar utangnya kepada Bapak Iqbal. Mendengar hal tersebut, Bapak Sultan mau membayarkan utangnya Agung dengan jaminannya berada di Sultan, yaitu motornya tersebut. Kedua belah pihak setuju, yaitu Bapak Agung dan Bapak Sultan, bahwa pembayarannya dilakukan oleh Bapak Sultan dengan motor Vario di bawahnya. Termasuk peristiwa apa akad tersebut? Akad tersebut termasuk peristiwa akad kafalah. Karena akad kafalah secara bahasa artinya penggabungan, penjaminan, dan penanggungan. Secara DSN, akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Akad kafalah sudah tertera dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 66. Dengan ketentuan rukun-rukun dan syaratnya sudah ditentukan. Adapun rukun-rukun kafalah adalah 1. Pihak penjamin. Pihak penjamin harus balik, berakal sehat, dan saling ridho, dan tahu tata cara atau hukum. Yang kedua, pihak yang berhutang sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Dikenal penjamin, pihak orang yang berhutang diketahui identitasnya, dan sehingga dapat dibayar secara tepat waktu. Objek penjaminan boleh berupa uang, pekerjaan, atau lainnya. Dan akad tersebut termasuk dalam peminjaman uang. Peraturan tersebut atau hukumnya harus mengikat dan harus jelas dalam nilainya, yaitu nilainya sebesar 5 juta maupun jumlah atau barangnya. Adapun beberapa syarat-syarat kafalah adalah penjamin menerima barang jaminannya yang diberikan kepada orang yang dijamin. Penjamin dalam menerima pengembalian jaminan dilakukan tanpa menerima tambahan. Namun, bila orang yang menjamin atau memberikan hadiahnya atau imbalan, maka penjamin boleh menerimanya. Kesimpulan akad tersebut sah karena masing-masing pihak berakal dan sehat dan sudah balik. Adapun keduanya saling ridho, yaitu antara Sultan dan Iqbal dalam pembayaran utangnya. Dan barangnya sudah jelas, yaitu uang 5 juta. Kasus yang kedua, saudara saya yang bernama Bapak Ahmad memiliki usaha permebelan di Jakarta.
Pada saat ini, adanya wabah COVID-19 membuat banyak pekerjaan di Jakarta tersendat dan berhenti. Sehingga Bapak Ahmad memutuskan untuk pulang ke halamannya, yaitu di Jepara. Setelah di rumah, Bapak Ahmad mendapatkan tawaran dari tetangganya untuk membuat meja makan, lemari, penyekat ruangan, dan depan, dan lain sebagainya. Bapak Ahmad tidak memiliki gudang. Bapak Ahmad melihat di sekeliling rumahnya ada gudang, sehingga Bapak Ahmad memutuskan untuk menyewa gudang tersebut. Setelah ditanyakan, harga gudang tersebut adalah 10 juta per tahun sewanya. Bapak Ahmad hanya memiliki uang 6 juta karena penghasilannya 50% menurun. Setelah berpikir, Bapak Ahmad mencari hutangan kepada rekan-rekannya, dan rekannya yang bernama Wahib mau menghutangi Bapak Ahmad sebesar 4 juta. Dua pihak setuju dengan jatuh tempo pada 1 bulan. Seiring berjalannya waktu, pada 1 bulan tersebut ternyata Bapak Ahmad belum bisa membayar lantaran pekerjaannya belum selesai semuanya, sehingga Bapak Wahib dibayar hanya 2 juta. Sisanya tersebut belum bisa membayar. Mendengar hal tersebut, Bapak Ridwan memiliki hutang kepada Bapak Ahmad sebesar 2 juta. 2 juta tersebut dibayarkan kepada Bapak Wahib, sehingga hutang dari Bapak Ahmad lunas. Ketiga belah pihak setuju dan akhirnya Bapak Ahmad tidak memiliki hutang lagi. Dan perubahan warna kulit atau memikul sesuatu yang berada di atas pundak. Menurut Ayub, secara harfiah, hawalah memiliki arti pemindahan suatu dari seseorang kepada orang lain, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Hal tersebut sudah tertera dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 282. Dalam akad hawalah terdapat syarat dan rukunnya. Syarat yang pertama yaitu balik dan memiliki akal dan tidak gila. Adapun persetujuannya harus dari semuanya pihak. Syarat bagi yang pihak kedua dan pihak ketiga. Cakap dalam melakukan landasan hukum, yaitu balik berakal. Sebagaimana pihak pertama, adapun qabul pernyataan menerima akad harus dilakukan sempurna oleh pihak ketiga. Menurut Syafi'iyah, rukun hawalah itu ada 5. Yang pertama, muhil, orang yang menghiwalahkan atau orang yang berhutang. Yang kedua yaitu muhtal, orang yang dihiwalahkan atau orang yang mempunyai utang mutil. Yang ketiga, muhalaah, yaitu orang yang menerima hiwalah. Yang keempat adalah piutang, yaitu kepada muhil. Yang kelima, sigot hiwalah, yaitu ijab dari muhil. Kesimpulannya, akad tersebut sudah sah karena masing-masing sudah berakal dan sudah balik, serta masing-masing pihak meridhoi dari akad tersebut. Dan barangnya atau uangnya tersebut sudah jelas dari nilainya, identitas dari pihak yang bersangkutan, sehingga semuanya sudah teratur dalam Al-Quran.